Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Nirino Maulana dengan NIM akhir 066, Program Studi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perlambatan ekonomi Indonesia pada 8 bulan pertama tahun 2025. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa perlambatan ekonomi tersebut bukan disebabkan oleh tekanan global, melainkan karena kesalahan pengelolaan domestik pada masa sebelum beliau menjabat. Purbaya sebut perlambatan ekonomi 8 bulan awal 2025 karena salah urus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi Januari hingga Agustus 2025 terjadi karena salah urus domestik sebelum ia menjabat, bukan akibat tekanan global. Dalam raker Komisi 11, ia menyebut neraca perdagangan justru tetap kuat dengan surplus kumulatif 33,48 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan akan menyalurkan uang kas pemerintah dari rekening Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah ke 6 bank milik negara mulai Jumat 12 September 2020. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan perlambatan, meskipun secara eksternal ekosistem ekonomi terlihat relatif baik. Ia menjelaskan bahwa neraca perdagangan Indonesia tetap kuat, dengan surplus kumulatif mencapai 33,48 miliar dolar Amerika Serikat, serta ekspor dan impor yang sama-sama meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri dan perdagangan sebenarnya masih bergerak. Namun di sisi lain, aktivitas ekonomi domestik justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi melambat, kredit tidak mengalir dengan optimal, dan dunia usaha mengalami keterbatasan modal. Menurut Purbaya, kontradiksi inilah yang menjadi indikasi bahwa masalah utama perekonomian Indonesia bukan berasal dari faktor eksternal, melainkan dari kebijakan domestik yang terlalu menahan likuiditas. Inti permasalahan yang disampaikan dalam berita ini adalah rendahnya likuiditas dalam perekonomian domestik. Purbaya ini menyebutkan bahwa pertumbuhan uang dasar hampir nol, yang berarti jumlah uang yang beredar dalam sistem ekonomi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan perekonomian menjadi kering, meskipun permintaan dan peluang pasar sebenarnya masih ada. Akibatnya ini menyebabkan bank-bank menjadi sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dunia usaha kesulitan berkembang, konsumsi masyarakat tertahan, dan investasi tidak akan tumbuh dengan optimal. Dengan kata lain, perekonomian ini tidak macet karena krisis, tetapi karena aliran uangnya tersumbat. Jika dianalisis menggunakan teori permintaan agregat dalam perekonomian makro, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dalam kasus ini, komponen ekspor justru positif yang ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tetap melambat karena konsumsi dan investasi tidak bergerak dengan optimal akibat keterbatasan likuiditas dan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan agregat secara keseluruhan belum bekerja secara maksimal, meskipun salah satu komponennya berada dalam kondisi yang baik. Dari sisi teori moneter, pertumbuhan uang yang beredar yang sangat rendah ini menyebabkan pengetatan likuiditas yang berdampak pada tingginya biaya pinjaman dan melemahnya aktivitas ekonomi. Nah, sebagai responnya, saat menjabat, Purbaya ini melakukan penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun di bank-bank himbara, serta tambahan 76 triliun rupiah ketika pertumbuhan uang kembali melemah. Nah, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perbankan, menurunkan suku bunga, memperlancar penyaluran kredit, dan mendorong konsumsi dan investasi. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya ekspansi likuiditas tanpa mengubah APBN. Atau dengan kata lain, ia ingin mengaktifkan kembali uang negara agar berputar di bidang ekonomi. Nah, menurut saya, pernyataan Menteri Keuangan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu fokus pada stabilitas tanpa mempertimbangkan dinamika sektorial dapat memperlambat pertumbuhan.
Dalam kondisi perekonomian yang tidak sedang krisis, pengetatan likuiditas justru dapat menahan potensi pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi hendaknya tidak hanya berhati-hati, tetapi juga responsif dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Beberapa solusi yang menurut saya paling tepat untuk mengatasi permasalahan perlambatan ekonomi akibat rendahnya likuiditas. Di antaranya yang pertama, memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan APBN dan kebijakan Bank Indonesia dalam pengaturan peredaran uang itu harus saling mendukung. Kedua, memastikan likuiditas benar-benar mengalir ke sektor yang produktif, terutama UMKM dan industri padat karya. Peningkatan likuiditas seharusnya didorong oleh penyaluran kredit ke sektor real agar dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat daya beli masyarakat. Ketiga, menjaga stabilitas fiskal tanpa menghambat perputaran uang dalam perekonomian. Disiplin fiskal tetap penting, namun pengelolaan kas negara juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi agar APBN ini tidak bersifat kontradiktif. Keempat, meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan ekonomi, sehingga pelaku usaha dan masyarakat ini memiliki kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Kejelasan kebijakan dapat mendorong optimisme dan memperkuat partisipasi sektor swasta dalam kegiatan ekonomi. Nah, mempelajari makroekonomi tetap sangat penting di era saat ini, karena membantu kita memahami mengapa indikator ekonomi yang terlihat baik itu belum tentu mencerminkan kondisi real masyarakat. Makroekonomi mengajarkan kita untuk melihat hubungan antara kebijakan, peredaran uang, kredit, dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dengan pemahaman ini, mahasiswa ini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi mampu berpikir secara kritis terhadap kebijakan ekonomi nasional. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai perlambatan ekonomi Indonesia pada 8 bulan pertama tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.